Selamat pagi anak-anak siswa kelas 10 IPS 1. Halo, Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. bagaimana kondisi kalian pada pagi hari ini? Seger-seger atau masih ada yang kantuk-kantuk? Puji Tuhan sehat, Pak. Pak. Alhamdulillah. Oke, Sehat, Pak. sehat ya. Untuk membuka pertemuan kita pada pagi hari ini agar pembelajaran kita ke depan nanti dapat menjadi pembelajaran yang bermakna gitu ya, berguna untuk kehidupan kita di tahapan-tahapan selanjutnya, kita awali dengan doa. Nah, karena Tamin tadi siswa yang paling awal join gitu ya, maka saya akan mengapresiasinya dengan meminta bantuan kepada Tamin untuk memimpin doa pagi. Silakan Tamin. Oke Pak, makasih Pak. Sebelum mengawali kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa. Saya akan memimpin secara Katolik, bagi yang beragama lain silakan menyesuaikannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas malam yang indah, dan pada hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Berkatilah ya Tuhan, semoga kegiatan belajar mengajar pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, serta kami bisa menerima semua materi-materi yang diberikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Bapa kami ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tamin atas doa paginya. Baik, teman-teman. Setelah doa, lalu yang berikutnya sebagai salah satu wujud konkret terhadap cinta terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia ini dan juga sebagai wujud terhadap bela negara, maka kita berdiri sejenak, kita akan melakukan hormat kepada bendera merah putih. Gitu ya. Oke, posisi tegap kepada bendera merah putih. Hormat, gerak, tegap, gerak. Oke, silakan duduk kembali teman-teman. Untuk selanjutnya saya akan melakukan presensi kepada kalian ya. Tamin? Hadir Pak. Axel? Hadir, Pak. Oh, Axel hadir. Rafael? Hadir, Pak. Renault? Hadir, Pak. Kembali lagi, saya harus bersyukur karena saya bisa melihat kalian semua gitu ya. Saya pengen nanya sama Tora nih. Tora? Iya, hadir. Tora, tolong sampaikan kepada kita semua yang ada di sini apa yang sudah kita pelajari pada materi yang sebelumnya, Tora. Seingat saya sih tentang perlapisan bumi dan siklus batuan, Pak. Agar saya juga bisa mendapatkan gambaran terhadap pengetahuan awal kalian dari materi tektonisme ini, saya menyiapkan Kahoot gitu ya. Oke, jadi kalian sudah bisa lihat pada layar monitor kalian. Silakan kalian gunakan handphone kalian, lalu menuju ke situs kahoot.it gitu ya. Gunakan Gempin 2794296. Tiga orang ini menjawab 4 soal dengan tepat semua. Agar kalian juga terarah gitu ya, tahu kalian ini tujuannya kemana, arahnya kemana pada hari ini, maka saya akan memperlihatkan tujuan pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Saya akan benturkan kalian kepada satu pertanyaan awal. Hubungan dinamika tektonisme dengan aktivitas manusia ini seperti apa? Ada Pak. Gildas, silakan Gildas.
kalau misalnya kita kan bisa tahu bentuk-bentuk permukaan bumi, juga kita bisa ngelakuin upaya penyelamatan gitu, Pak. Jadi ntar kalau misalnya ada gempa atau tsunami, kita jadi bisa tahu apa yang harus kita lakuin gitu, Pak. Oke, luar biasa Gildas. Salah satu dampak dari adanya dinamika tektonisme yang pertama adalah membuat kerusakan di permukaan bumi gitu ya. Dari tektonisme bisa memicu gelombang tsunami, dari tektonisme bisa memicu timbulnya aktivitas vulkanik, dari tektonisme bisa memicu adanya pergerakan seisme. Tentang vulkanis dan juga seisme nanti ada bagiannya sendiri. Kita akan mempelajari vulkanisme dan seisme setelah materi tektonisme gitu ya. Oke, yang berikutnya, kalian sudah mendapatkan daftar kelompok, lalu materi-materi terkait dengan tektonisme, ini dari Google Classroom, gitu ya. 2 hari yang lalu saya sudah post pada Google Classroom kita, terkait dengan materi tektonisme. Ada LKPD atau LKS, lalu yang berikutnya ada daftar kelompok, lalu ada materi PowerPoint, ada juga video-video, dan juga sumber literasi. Nah, tolong kalian cermati daftar kelompok ini khusus bagi kalian yang kemarin belum sempat membuka gitu ya. Kelas ini saya bagi ke dalam 6 kelompok, di mana dari tiap-tiap kelompok minimal ada 2 anggota dan maksimal ada 3 anggota atau siswa. Oke. Nanti kalian akan berdinamika secara kelompok dengan masuk ke dalam link-link dari Google Meet yang sudah saya sediakan. Gitu ya. Oke. Sebelum kalian masuk ke dalam ruang-ruang virtual kelompok, saya akan memaparkan materi tektonik terlebih dahulu. Gitu ya. Tentang tektonik atau tektonis. Tektonik ini merupakan peristiwa pergerakan atau pergeseran kerak bumi yang dipengaruhi oleh tenaga endogen. Gerakan ini dibedakan menjadi 2, gitu ya. Gerakan tektonik sendiri ini dikenal dengan istilah diatropisme. Oke. Lalu tektonik diklasifikasikan menjadi 2. Ada yang cakupan wilayahnya itu luas, lalu ada juga cakupan wilayah yang relatif lebih sempit. Tahapannya seperti ini. Kalian sudah dibuat kelompok, lalu yang berikutnya kerangka penulisan teksnya mengikuti pedoman penulisan esai teks eksplanasi yang sudah kalian pelajari dari pelajaran bahasa Indonesia. Minimal ada 300 kata yang harus kalian tuliskan, dan maksimal hanya berjumlah 1 halaman ukuran HVS. Dengan format bentuk huruf Times New Roman, ukuran 12, margin kiri dan atas 4 cm, margin kanan dan bawah 3 cm. Ini nanti kalian kumpulkan dalam format PDF pada Google Classroom. Lalu, kalian juga diharuskan membuat PPT. Untuk apa? Untuk kalian presentasikan pada kelas ini. Dan untuk pertemuan pagi hari ini, saya minta 2 kelompok awal gitu ya, untuk mewakilkan kelompok yang lainnya untuk mempresentasikan produknya, laporannya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Jelas semua ya? Oke, kalau sudah jelas, silakan kalian masuk ke dalam kelompok masing-masing melalui link-link yang sudah saya siapkan. Untuk kelompok 1 tetap bertahan di ruang virtual Meet ini ya.
Oke, bagi kalian yang kelompok 2, lalu kelompok 3, 4, 5, dan 6, silakan kalian join live dari ruangan ini, lalu join ke kelompok kalian. Oke, Rafael, ada yang ingin ditanyakan, Rafael dan Tamin? Sejauh ini belum sih, Pak. Belum ada ya? Oke, Saya juga belum, Pak. silakan lanjutkan pengerjaannya ya. Gimana Gildas? Epirogenesa tuh penyebabnya itu kenapa, Pak? Epirogenesa ini penyebabnya kenapa? Oke, epirogenesa ini tadi kan cakupan wilayahnya itu yang mengalami perubahan ini kan relatif luas, gitu ya. Lalu waktu pembentukan yang lama. Nah, untuk epirogenesa ini biasa terbentuk benua-benua gitu ya, atau pulau-pulau yang besar. Ini terjadi karena apa? Terjadinya dikarenakan adanya tekanan dari dalam bumi. Di lapisan bumi yang dalam, lapisan inti, lalu ada mantel dan juga astronosfer, ini kan ada massa yang punya suhu tinggi, gitu ya. Karena massa ini punya suhu yang tinggi, maka akan menimbulkan adanya tekanan. Contohnya Gildas masak air di rumah pakai panci, pancinya ditutup sama tutup pancinya gitu ya. Ketika airnya ini panas, maka akan bergolak-golak tuh di permukaannya, kelihatannya Gildas ya. Nah, inilah yang menyebabkan adanya pergerakan-pergerakan dari lempeng-lempeng tektonik sehingga membuat pergerakan, salah satunya adalah pergerakan epirogenesa. Baik, ini sudah join semua, join kembali di Meet utama. Oke, kalian tadi sudah berdinamika melalui kelompok kecil gitu ya. Saya harap dari hasil dinamika kalian dengan kelompok kecil tadi banyak membawa buah-buah yang penting. Untuk 5 menit ke depan, saya akan memberikan waktu kepada kalian gitu ya, untuk melakukan evaluasi. Evaluasinya ini melalui CBT online Canisius. Oke, silakan kalian akses CBT Canisius, lalu kerjakan soal evaluasi. Hanya ada 5 soal, jadi saya harap bukan 10 menit gitu ya, tetapi 5 menit ini kalian sudah bisa mengerjakan. Oke, selamat mengerjakan. Hasilnya nanti akan saya jadikan dasar pendampingan pada materi selanjutnya, yaitu materi tentang vulkanisme. Oke, teman-teman, selamat mengerjakan. Sebelum saya menutup pertemuan pada hari ini, saya akan sedikit mereview gitu ya, bahwa terkait dengan pergerakan lempeng tektonik ini ada banyak macam bentuknya, mempengaruhi wilayah yang sempit dan juga mempengaruhi wilayah yang luas dalam waktu yang relatif singkat ataupun dalam waktu yang relatif lama gitu ya. Dari adanya pergerakan ini bisa memicu dua dampak yang positif dan dampak yang negatif. Agar kalian juga mendapatkan pengendapan dari materi-materi yang sudah kalian pelajari, saya sudah menyediakan form refleksi pada Google Classroom. Kepada Gildas yang sudah sangat aktif pada pertemuan pagi hari ini, saya minta kamu untuk
menutup pertemuan hari ini dengan doa penutup. Silakan Gildas. Oke, baik Pak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita mengakhirinya dengan doa. Dalam Bapa, Putra, Kudus. Amin. Baik, terima kasih Gildas untuk doa penutupnya. Baik teman-teman, selalu jaga kesehatan, ingat selalu akan protokol kesehatan COVID gitu ya. Tetap sehat di rumah, salam untuk keluarga kalian semua. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Terima kasih, terima kasih Pak. banyak Pak.